Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah malam Natal yang dilakukan secara online melalui kanal YouTube GPIB Maranatha Sanga-Sanga. Tema ibadah ini adalah Fiat Maria. Kiranya Tuhan Yesus Sang Bayi Natal berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Troice Patricia Aprilia Sapokoli sebagai pelayan firman beserta segenap presbiter dan warga jemaat yang bertugas. Jemaat Tuhan, pada saat kita harus hidup saling berjauhan dan menjaga jarak, malam ini kita mengenang Kristus yang datang untuk mendekatkan jarak antara Tuhan dan manusia. Pada saat kita harus menahan diri untuk menyentuh, Kristus datang untuk menyentuh kehidupan kita. Pada saat pandemi membuat kita merasa khawatir, takut, kesepian dan sendirian, Ia lahir dan hadir sebagai Sang Immanuel, Allah beserta kita. Pada saat kita tidak dapat merayakan Natal di gereja, Ia hadir di rumah kita malam ini, di tengah keluarga kita, di tengah keresahan dan ketakutan kita. Mari kita hayati kembali sabda malaikat, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Marilah berdiri, kita berhimpun dan menyembah Dia, Tuhan kita.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah ini dengan keyakinan. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nats pembimbing pada ibadah malam Natal ini didasarkan pada Yesaya pasal 7 ayat 14 yang menyatakan, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Terimalah salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Suara mengetuk, bergegas kita membuka pintu dengan harapan-harapan kabar baik. Namun yang datang bukan kabar baik, melainkan tentang wabah penyakit, kegaduhan politik, keserakahan di tengah kesusahan, radikalisme, terorisme, perang dagang, pemutusan hubungan kerja, dan resesi. Dunia kedinginan, kaku membeku, damai yang sejati tiada bertemu, wabah kekerasan
tirani sampai masa kini tidak berhenti. Ada suara berdering, secepat mungkin kita menerima dengan harapan kabar baik. Namun yang disampaikan bukan kabar baik, melainkan berita duka tentang kepergian orang-orang terkasih yang tidak akan pernah kembali lagi. Tentang kekasih-kekasih yang berjuang di pembaringan, ratapan mereka yang kebingungan dan panik, isakan tangis mereka yang hancur hatinya, kecewa dan depresi. Dunia kedinginan, kaku membeku. Damai yang sejati tiada bertemu. Wabah kekerasan, siksa tirani, sampai masa kini tidak berhenti. Tuhan, kami tidak punya daya. Kami terbatas untuk berjumpa, walaupun hati ini bergejolak untuk memeluk mereka yang berduka, mengusap air mata mereka dengan tangan ini, menolong mereka untuk bangkit dan saling memapak untuk melanjutkan perjalanan hidup. Allah pengasih, tolonglah kami. Tapi firman Allah takkan menunggu, kasih mencairkan hati yang beku. Dalam dunia ini kadang cukuplah untuk mengenali Halik semesta. Apa kita akan berhimpun, ikut umat yang kudus di tepi aliran sungai dari tata penebus. Amin, kita pun berhimpun bersama orang suci yang di situ, di tepi aliran sungai hidup dari tata penebus. Kan berakhir jalan kita pada sungai mulia, kita nyanyi bergembira lagu damai yang bakar. Amin, kita pun berhimpun bersama orang suci yang di situ, di tepi aliran sungai hidup
dari takhta penebus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam Natal ini didasarkan pada Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami memuji, memuja dan menyembah-Mu ya Allah, Sang Pemelihara kehidupan yang bersama-sama dengan kami menuntun kami untuk senantiasa merawat hidup yang Tuhan beri. Kami mau memberlakukan apa saja yang Tuhan kehendaki dalam rasa syukur bahwa Engkau telah hadir, telah lahir memenangkan kami dari dosa dan maut. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan menguasai, menaungi kami, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti apa maksud firman Tuhan dan memberlakukannya dalam hidup beriman kami di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan membacakan Alkitab maupun menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam perenungan di malam hari ini. Biarlah kami dikuasai dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mulut dan tutur kami hanya mewartakan kebenaran firman-Mu. Kami sedia Tuhan, bersabdalah, demi Yesus yang telah lahir dan memenangkan kami berdoa dan memohon kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 yang menyatakan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Gloria, Gloria in excelsis Deo.
Ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan kita saat ini merupakan bagian awal perjalanan dari pemberitaan tentang kelahiran Yesus Kristus. Dan dalam perjalanan di tahun ini, pemberitaan tentang kelahiran Yesus Kristus, kisahnya, ibadahnya, perayaannya menjadi sebuah keprihatinan bersama akibat pandemi COVID-19. Tapi kita belajar satu hal terkait dengan bagaimana kita mau taat berjalan seturut dengan rencana Tuhan dalam sebuah peristiwa yang di luar kendali kita. Ada begitu banyak hal yang mungkin sementara kita rancangkan atau biasanya kita rancangkan dalam kendali kita, tapi pandemi COVID-19 ini mengajarkan bahwa ada begitu banyak hal yang tak sanggup kita lakukan tanpa kuasa kasih dan penyertaan Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan kebersamaan kita di malam Natal, kita mau merefleksikan bersama sebuah gambaran ketaatan dari seorang perempuan yang rahimnya menjadi tempat istimewa bagi proses kelahiran Allah itu sendiri yang kemudian kita kenal dan sapa di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Kehadirannya dalam rahim Maria menjadi sebuah pertanda bahwa ia mau menjadi sama dengan manusia. Ia mau menanti dalam rahim Maria, ia mau merasakan adventnya sebelum ia hadir dalam Natalnya di tengah-tengah kebersamaan di dunia. Dan semua didahului dengan sebuah pernyataan pemberitaan oleh malaikat Gabriel yang datang dan hadir di kota Galilea, di Galilea yang bernama Nazaret. Lukas sendiri, ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, merupakan salah satu Injil yang mencatat berbagai macam kegelisahan sosial. Ia sendiri berpihak pada orang-orang yang terpinggirkan. Kita banyak baca terkait dengan bagaimana Lukas hadir menarasikan kisah Yesus Kristus yang hadir untuk menyelamatkan orang-orang yang terpinggirkan dan seringkali dilupakan. Dalam kitab Lukas juga kita melihat, dalam Injil Lukas maksud saya, kita juga melihat bagaimana ia hadir dan menyapa kaum-kaum yang seringkali dianggap kelas 2, yaitu perempuan. Bacaan kita saat ini mau menunjukkan ada seorang perempuan yang menjadi bagian sentral dari kisah pemberitaan tentang kelahiran Yesus Kristus. Allah yang berinisiatif untuk mendamaikan manusia dengannya, manusia dengan sesama ciptaan lainnya. Maria menjadi titik tolak ketika kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria, diberitakan dan disapa dengan salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Salam ini sebenarnya menjadi bagian dari salam yang kalau bahasa Yunani mau bicara soal ucapan selamat, ungkapan selamat atas sebuah keberhasilan atau sesuatu hal yang istimewa. Dan karena itu respons Maria adalah terkejut mendengar perkataan itu. Maria terkejut bukan hanya karena ia berjumpa dengan malaikat Tuhan yang dalam kekudusan membuat ia kemudian merasa takut, yang akhirnya direspons dengan sapaan jangan takut hai Maria itu, tapi ia terkejut karena ada apa? Sehingga ia diberi salam, engkau yang dikaruniai. Selamat, Tuhan menyertai engkau. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan pemberitaan yang kita ketahui bersama, dan karena itu kita ingat dan kita rayakan dengan penuh sukacita perihal kelahiran Yesus Kristus yang diawali dengan Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai ia Yesus. Pesan pertama pada refleksi malam Natal kita di saat ini, ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkait erat dengan pesan dari surga yang datang ke dunia dalam perupaan yang luar biasa, yaitu manusia, dan didahului dengan sapaan di tempat di mana orang menganggap kota itu adalah kota yang paling hina. Di tempat di mana orang tidak
bisa memprediksi, tidak diduga-duga dan tidak pernah dibayangkan dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia, bahwa dari sanalah lahir Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Tempat di mana pemberitaan sukacita terkait dengan kelahiran Yesus Kristus hadir dan kemudian merebak menjadi berita sukacita bagi seluruh dunia, termasuk untuk Bapak Ibu juga saya. Dan karena itu malam hari ini kita bersama-sama belajar bahwa tidak ada tempat yang istimewa kecuali ia disapa di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Tidak ada tempat yang paling istimewa kecuali di sanalah kasih Allah bertahta. Sehingga di malam hari ini jika kita bersama-sama berada di rumah-rumah lalu mengikuti ibadah ini dalam perayaan syukur, bahkan perasaan penuh sukacita karena kasih Allah, sekalipun kita harus berpisah dalam jarak, kita bersama-sama mau melihat bahwa ketika Kristus hadir dalam sapaannya, dalam pelayanan firman yang diwartakan, maka semua bergantung dari kita sekalian. Apakah kita sungguh-sungguh mau menyambutnya? Sekalipun ada ketakutan, sekalipun ada kekhawatiran, tapi kemudian ini hal yang berikutnya. Kita mau melihat apa yang dikatakan ya di dialog antara Maria dan malaikat Tuhan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Maria dan Yusuf memang sudah bertunangan, tapi pertunangan itu biasanya dalam tradisi Yahudi 1 tahun sebelum resepsi perkawinan itu dilaksanakan. Tapi kemudian malaikat Tuhan menjelaskan perihal apa yang menjadi bagian dari perjalanan dan tugas tanggung jawab Maria sebagai seorang perempuan yang diakhiri dengan pernyataan ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu Maria menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Hal ini mau menunjukkan begini, ibu bapak, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bahwa ketika kita taat untuk mengerjakan apa yang Allah inginkan untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita, sekalipun bagi kita mustahil, tapi tiada mustahil bagi Allah. Lalu dalam ketaatan kita, dalam pertanyaan kita terkait dengan apa yang harus dikerjakan selanjutnya, malam hari ini Natal menjadi sebuah simbol. Malam Natal menjadi sebuah simbol kehadiran Allah yang juga nyata dalam situasi yang tidak apa-apa. Orang seringkali situasi yang apa-apa maksud saya. Orang seringkali berpikir bahwa kalau semua baik-baik saja, tidak apa-apa, maka situasi itu adalah situasi damai. Tapi malam Natal ini kita kembali berefleksi bahwa di tengah situasi yang tidak menyenangkan, kasih Allah hadir. Tinggal bagaimana kita mau beriman dan mengamini setiap perintah Tuhan. Bicara amin itu mudah. Sebentar lagi saya akan amin, begitu ya. Setelah saya bilang Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kita, amin, Bapak Ibu juga amin. Tapi amin yang kemudian dilaksanakan, diwujud nyatakan dalam kehidupan kita itu yang sulit. Maria berhasil melakukan itu. Sebagai seorang perempuan yang dinilai, dianggap warga masyarakat kelas 2. Sebagai seorang perempuan bersama-sama dengan kegembiraan Elizabeth sanak keluarganya, ia mau menerima tugas tanggung jawab dari Tuhan Allah. Ia mau memberi dirinya, memberi rahimnya bagi kehadiran dan nantinya kelahiran Yesus Kristus, untuk kemudian melaluinya ada Yesus Kristus yang adalah anak Allah itu hadir dan melaksanakan visi misinya, memberikan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan dan seluruh dunia ini. Terlebih khusus memberikan keselamatan bagi siapapun yang percaya kepadanya. Maria yang seringkali orang gambarkan sebagai orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati, saya sepakat. Tapi Maria dalam firman Tuhan yang dicatatkan dan dinarasikan dalam Lukas saat ini adalah seorang perempuan yang tegas, lalu dia bilang amin. Siapa saya? Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
Maria mau bilang, siap Tuhan, saya mau melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Malam hari ini kita belajar bersama bahwa di sepanjang tahun ini kasih Tuhan menyertai kita. Kita melewati berbagai pergumulan, berbagai persoalan hidup. Kita merencanakan banyak hal, tapi sampai hari ini kita ada, itu karena rancangan yang dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Mungkin seringkali atau selama ini kita pongah, kita merasa bahwa kita mampu mengatur berbagai macam hal. Tapi tahun ini, Natal tahun ini, mengingatkan dan mengajarkan kita semua bahwa ada banyak hal yang tak mampu kita atur. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini paradoks hidup. Karena itu mari taat, takluk pada setiap berita kebenaran firman Tuhan, pada firman Tuhan itu sendiri. Dan kalau Maria memberi dirinya sebagai bagian dari kelahiran Yesus Kristus, mari juga memberi diri kita. Natal itu bukan sekadar hiasan dekorasi rumah, makanan apa yang kita makan, tapi memberi diri kita untuk dipakai melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apapun peran dan tanggung jawab kita. Jangan takut untuk bilang iya, karena Tuhan pasti menyertai kita. Selamat menikmati Natal bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah berdiri bersama semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Biarlah hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam kerendahan hati kami menyambut kehadiran-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan senantiasa menuntun kami, agar dalam kesiapan hati dan diri kami sungguh-sungguh memperhatikan apa yang Tuhan Allah kehendaki. Di tengah perjalanan kehidupan kami pribadi maupun keluarga, ajar kami Tuhan agar semakin berhikmat dan dipenuhi dengan kebijaksanaan yang asalnya daripada Tuhan. Lalu dalam hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan beri, kami siap menjadi orang-orang percaya yang seperti Maria, memberi diri untuk kehadiran-Mu Tuhan. Lalu lewat pemberian diri kami mau mempersaksikan kasih Kristus dalam setiap tutur kata perbuatan kami dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Berkati jemaat Tuhan, GPB Jemaat Maranatha Sanga-Sanga, dan seluruh umat Tuhan yang ada di dunia ini yang merayakan malam Natal bersama-sama bersukacita menyongsong kehadiran kelahiran Yesus Kristus melalui peristiwa Natal-Mu di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kami rasakan di tahun ini. Ada berbagai macam hal yang tidak biasa yang harus kami lakukan, tapi kami percaya bahwa Tuhan tuntun kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan merangkul kami. Baik kami yang merayakan Natal ini dalam kesendirian maupun bersama-sama dengan anggota keluarga dengan penuh sukacita, biarlah kami senantiasa bersyukur atas hidup yang Tuhan beri, lalu kami mau merawatnya dengan bijaksana. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa ini, kami berdoa bagi keamanan di tengah-tengah bangsa yang kami cintai di Indonesia, juga di Sanga-Sanga dan sekitarnya, agar malam Natal tahun ini dipenuhi dan perayaan Natal di tahun ini, sekalipun kami harus ada di rumah masing-masing, dipenuhi dengan berita-berita yang penuh dengan sukacita. Lalu kami yakin, kami percaya, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau pun akan menghalau pandemi ini, badai yang kami boleh lalui bersama-sama dengan Tuhan ini. Lalu kami akan menyongsong tahun rahmat Tuhan, tahun baru dengan hati yang penuh dengan sukacita, sambil kami percaya bahwa Tuhan menolong kami di tahun ini. Tuhan yang sama pula akan menolong dan menuntun kami memasuki tahun rahmat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah dalam kerendahan hati di malam Natal ini kami bersama-sama dengan Engkau mengingat, merayakan, sekaligus melaksanakan tugas tanggung jawab untuk menghadirkan damai sejahtera bagi siapa saja yang Tuhan izinkan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Demi Yesus yang telah lahir dan memenangkan kami, kami berdoa dan memohon kepada Bapa di sorga. Amin. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 49 menyatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Segenap malaikat memuliakannya, dan getarlah miskin sujud menyembah.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita berdoa berdasarkan nyanyian pujian Maria dalam Lukas pasal 1 ayat 50 sampai 54. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas rahmat-Mu yang turun-temurun atas orang yang takut akan Engkau. Engkau telah memperlihatkan kuasa-Mu dengan perbuatan tangan-Mu dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Engkau menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Engkau melimpahkan segala yang baik pada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Engkau menolong kami, hamba-Mu, karena mengingat rahmat-Mu. Kiranya Engkau berkenan akan persembahan syukur hati kami ya Tuhan. Demi Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam narasi kelahiran Kristus, malam bukan hanya penanda waktu, melainkan simbolisasi dari dunia yang gelap, di mana jemaat Tuhan hidup di dalamnya. Keluar dari ibadah ini, kita akan masuk dalam gelap dengan segala makna yang dihadirkannya. Satu lilin kita nyalakan, hari Natal sudah dekat. Lilin ini tanda harapan, janji Tuhan akan kenal. Dua lilin kita nyalakan, menyinari hati sedih di tengah-tengah kegelapan. Nur iman tetap berseri. Tiga lilin kita nyalakan, karena kita pun mendengar Juru Selamat segera datang dan membawa damai besar. Empat lilin kita nyalakan, bagai bintang-bintang cerah. Siaplah hai segenap alam dan bernyanyi Maranatha. Lilin Natal kita nyalakan, menerangi malam kelam. Lahir Raja keselamatan.
cenderang. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Lilin-lilin di tangan kita masing-masing di rumah-rumah telah menyala. Biarkanlah nyala itu nyata dalam perjalanan kehidupan kita, dan dengarkanlah nubuatan Yesaya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegam, balas surga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta mengarungkan damai, lahir Kristus terang ajaib, cipta surga bergema, lahir Raja mulia.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat darinya. Kiranya sukacita Natal melimpahimu karena sang kebenaran sudah lahir. Kiranya engkau mengalami pemulihan karena sang juru selamat sudah lahir. Kiranya damai selalu beserta dalam hidupmu karena sang pembebas sudah lahir. Dan Allah sang Bapa melalui Yesus Kristus sang bayi kudus dalam persekutuan Roh Kudus memberkatimu untuk menjadi pewarta kebaikannya.